Assalamualaikum. Pada kesempatan kali ini saya ingin mengajak sahabat meditasi kuantum untuk merenung, untuk mentafakuri, dan untuk bermeditasi serta menyelami diri sendiri barang sejenak. Apakah di dalam kita bertuhan selama ini hasil daripada sebuah perenungan diri kita sendiri, atau karena kita bertuhan itu karena sebuah warisan? Apakah Tuhan kita itu hasil dari pencarian kita sendiri, atau Tuhan yang kita yakini, yang kita sembah itu hasil daripada warisan leluhur kita? Karena apabila kita menemukan Tuhan itu di dalam pencarian kita, di dalam proses pencarian kita, maka akan menjadikan pribadi yang berbeda dengan mereka-mereka yang bertuhankan berdasarkan sebuah warisan, tidak bekerja, tidak mencari, dan tidak merenungi serta menyelami sehingga dia menemukan Tuhan itu di dalam pencariannya. Untuk itu, agar kita tidak terjebak di dalam pembenaran, di dalam proses kita bertuhan, maka kita simak video selanjutnya. Di dalam kita bertuhan, seringkali kita hanya yakin, tetapi tidak sampai kepada hakul yakin atau penyaksian itu sendiri. Orang-orang yang hanya mewarisi Tuhan di dalam kehidupannya, sedangkan dia tidak mengalami proses pencarian. Seperti halnya Nabi Ibrahim alaihissalam, dia berproses mencari Tuhannya. Apakah Tuhanku matahari? Oh, ternyata bukan. Kalau Tuhan itu tidak pernah tenggelam pada malam harinya, apakah Tuhanku itu rembulan? Oh, ternyata juga bukan. Kalau Tuhan itu pasti tidak pernah tenggelam, tidak pernah pergi, dan tidak pernah sirna. Proses Nabi Ibrahim di dalam mencari Tuhannya sebenarnya itu sebagai contoh agar kita sebagai manusia itu pun mengalami proses pencarian Tuhan itu sendiri. Apakah Tuhan saya itu hanya sekedar nama? Ataukah Tuhan saya hanya sekedar sifat? Ataukah Tuhan saya hanya sekedar perbuatan? Ataukah Tuhan saya adalah zat wajibal wujud yang meliputi segala sesuatu? Seringkali kita menuhankan nama yang bernama Allah, namun kita tidak tahu esensinya, namun kita tidak tahu hakikatnya, bahwa Allah itu hanya sekedar nama, hanya sekedar sebutan dari pribadi daripada Tuhan itu sendiri. Dan Allah itu adalah sesuatu atau nama yang baru yang melalui proses sehingga disebut Allah, nama Yahweh, sehingga terus berproses hingga sekarang kita menyebutnya dengan nama Allah. Jadi sebenarnya Allah itu adalah sebuah nama yang apabila kita tidak melakukan sebuah pencarian, kita tidak melakukan sebuah perenungan, kita tidak mengetukkan hati kita kepada para guru, kita tidak pernah mengetukkan hati kita kepada setiap keadaan yang ada di sekitar kita, penerimaan kita, pemahaman kita, keyakinan kita tidak akan pernah sampai dan tidak akan pernah mengantarkan diri kita kepada Tuhan yang sebenarnya. Tuhan yang mampu diwariskan oleh leluhur kita itu hanyalah sebutan, itu hanyalah nama daripada Tuhan. Sedangkan untuk mengetahui hakikat Tuhan itu sendiri, diri kita harus melakukan proses pencarian, penyelaman dengan meditasi, dengan mujahadah, dengan riadoh, dengan tirakat-tirakat, dengan semadi-semadi, dengan meditasi-meditasi, dan lain sebagainya. Karena hakikat Tuhan itu ada di dalam diri kita, bukan di dalam pengakuan
dan bukan di dalam ego kita. Bagaimana kita mencari Tuhan? Apakah mencari di luar diri kita atau mencari di dalam diri kita? Apabila kita mencari Tuhan kita di luar diri kita, yang kita temukan adalah sebutan-sebutan. Yang kita temukan adalah sifat-sifat. Yang kita temukan adalah beraneka warna dan ragam daripada perbuatan-perbuatan. Namun kita tidak menemukan zat, kita tidak menemukan sir dan rahasia Tuhan itu sendiri. Tuhan itu ada di dalam diri kita dan jauh lebih dekat daripada urat nadi kita. Di dalam Asmaul Husna, di situ ada 99 asma. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Asmaul Husna itu 99, 100 kurang 1. Dan barang siapa yang mengetahui yang satu itu, niscaya imannya menjadi sempurna. Yang satu inilah diri kita, yang satu inilah nama kita, yang satu inilah rasa kita, yang satu inilah sifat kita, yang satu inilah perbuatan kita, yang semuanya itu bersumber daripada asma, sifat, dan perbuatan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mencari Tuhan kita, titik awal, titik bak untuk memulai adalah diri kita. Titik bak inilah hakikatnya diri kita. Untuk memulai sebuah pencarian, untuk memulai sebuah tafakkur, untuk memulai sebuah meditasi. Sehingga apabila kita berangkat dari titik bak, maka kita akan ketemu dengan huruf bak, dan kita akan ketemu dengan bismillah. Selanjutnya kita akan ketemu dengan Al-Fatihah. Selanjutnya kita akan ketemu dengan Al-Quran. Dan selanjutnya kita akan ketemu dengan alam semesta ini. Titik bak inilah tempat untuk kita berlayar, tempat untuk kita berjalan, tempat untuk memulai kita menapakkan kaki kita di dalam pencarian kita kepada Allah yang merupakan Tuhan kita, yang tanpa nama, tanpa huruf, yang semuanya tersimpan rahasianya dan hasanahnya di dalam diri kita. Di dalam Asmaul Husna ada Ar-Rahman Ar-Rahim. Di dalam Asmaul Husna ada cinta, ada kasih. Ar-Rahman Ar-Rahim, Maha belas, Maha kasih, Maha penyayang. Seseorang apabila telah menemukan rasa sayang, seseorang apabila telah menemukan rasa damai di dalam dirinya, rasa kasih di dalam dirinya, disitulah sesungguhnya dia sudah menemukan Tuhan yang tanpa huruf, tanpa suara, tetapi mampu dia rasakan di dalam kehidupannya. Sehingga apabila dia telah merasakan kehadiran Tuhan dalam wujud kasih sayang, di dalam wujud cinta di dalam hatinya, maka segala sesuatu yang dia lakukan akan dipenuhi rasa cinta kasih. Dan dia akan menemukan cinta kasih dimanapun dia berada dan dimanapun dia menghadapkan pandangan dan wajahnya. Di mana kita menghadapkan wajah, di situ wajah Allah. Wajah Allah di situ bukan sifat, wajah Allah di situ bukan bentuk, wajah Allah di situ bukan nama, tetapi wajah Allah di situ adalah cinta, wajah Allah di situ adalah kasih. Apabila kita melihat segala sesuatu, menerima hitam dan putih, memandang segala sesuatu baik dan buruk, di dalamnya kita sertakan rasa cinta kasih, rasa pengampunan, rasa memaafkan, rasa menerima dengan kadar yang sama. Disitulah hakikatnya kita telah menemukan wajah Allah. Dimanapun wajah kita menghadap, dimanapun mata kita memandang. Sahabat meditasi kuantum, Tuhan kita bukan hanya sekedar warisan, karena yang diwariskan oleh para leluhur kita, oleh guru-guru kita, itu hanya sebutan. Namun kita harus mencarinya sendiri, sebagaimana Nabi Ibrahim mencari Tuhannya. Bukan bulan yang tenggelam, bukan matahari yang tenggelam, tetapi Tuhan itu adalah cahaya yang tidak pernah tenggelam oleh keadaan, yang tidak pernah tenggelam oleh baik dan buruk, yang tidak pernah tenggelam oleh siang dan malam. Maka
Apabila seseorang itu telah menemukan Tuhannya, dia cahaya kasihnya, cahaya cintanya, cahaya memaafkannya, cahaya lembutnya, cahaya sabarnya, cahaya tulus dan ikhlasnya, cahaya penyayangnya, tidak akan pernah tenggelam oleh baik buruknya penerimaan orang kepada kita, oleh sikap seseorang, oleh perilaku seseorang di luar diri kita. Kita akan menerima, kita senantiasa memberikan cinta, kasih di dalam keadaan bagaimanapun dan di dalam penerimaan yang bagaimanapun. Untuk itu, marilah kita bermeditasi, marilah kita sering-sering tafakur, sering-sering merenung. Lepaskanlah sesuatu yang bukan unsur daripada Tuhan. Lepaskanlah sesuatu yang baru, seperti unsur tanah, unsur air, unsur api, unsur angin yang menjadikan nafsu kita, yang mempertebal ego kita, mempertebal keakuan kita, sehingga kita sulit untuk menemukan cinta kasih di dalam diri kita. Kita sulit menemukan rasa memaafkan. Kita sulit menemukan rasa kebijaksanaan di dalam diri kita. Karena kebijaksanaan yang terbit di dalam hati, cinta kasih yang terbit di dalam hati adalah wujud daripada Tuhan kita, wujud daripada zat Allah yang bila harfin, bila sautin, tetapi hanya mampu kita rasakan. Marilah kita merenung, marilah kita bermeditasi, marilah kita melepaskan sesuatu yang bukan dan tidak bisa melihat dan bersanding kepada Tuhan itu sendiri. Semoga manfaat, dan ingatlah bahwa kita harus mencari, kita harus menyelami, kita harus mengenali Allah, Tuhan kita yang bukan huruf dan bukan suara. Janganlah bertuhankan hanya sekedar warisan, namun kita tidak pernah menemukan dan kita tidak pernah merasakan kehadirannya di dalam kehidupan kita. Cukup sekian, semoga manfaat. Jangan lupa tetap berprasangka baik, karena Allah menyatakan, aku tergantung sangkaan hambaku. Stay waras, stay fokus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.